semua viewers, welcome back to Live Tech dan masih bersama saya Yuda Batara Hasibuan tentunya. Seperti yang saya katakan di segmen sebelumnya, saya akan mengobrol-ngobrol dengan seorang narasumber dan kita akan membicarakan tentang penelitian yang dia lakukan terkait sistem prediksi penempatan seseorang atau misalnya mapping, sejenis mapping menggunakan Bluetooth Low Energy. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ngobrol bareng Pak Gede. Halo Pak Gede, apa kabar? Ya, kabar baik Pak. Oh, alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak, saya ini tertarik nih Pak dengan penelitian yang Bapak lakukan terkait ini menggunakan Bluetooth Low Energy gitu. Kenapa akhirnya Bapak apa motivasinya untuk melakukan kayak saya bilang mungkin lebih ke mapping ya Pak ya menggunakan BLE ini gitu. Oke. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi layanan berbasis lokasi penggunanya. Jadi aplikasi-aplikasi ini memberikan sesuatu layanan kepada pengguna berdasarkan di mana pengguna itu berada. Seperti aplikasi peta dan navigasi, e-commerce, transportasi, ada yang security dan monitoring, bahkan pendidikan, di mana mereka memberikan layanan sesuai dengan lokasi usernya. Nah, lokasi dari user itu selama ini biasanya ditentukan menggunakan Global Positioning System, yaitu GPS ya. Nah, untuk GPS ini, sinyal GPS yang dipancarkan oleh beberapa satelit GPS diterima oleh smartphone dan dari sinyal tersebutlah smartphone akhirnya menentukan di mana lokasi user. Sedangkan untuk sinyal GPS di dalam ruangan itu terganggu oleh bangunan sehingga akurasi dari GPS di dalam ruangan tidak akurat ya. Nah, dalam penelitian ini kami ingin mengembangkan teknik untuk memprediksi lokasi pengguna dengan lebih akurat di dalam ruangan, yang mana peran satelit GPS itu kita gantikan dengan alat Bluetooth Low Energy. Jadi alat Bluetooth Low Energy ini yang memancarkan sinyal radio yang nanti kita tangkap menggunakan smartphone. Nah, dari sinyal tersebutlah kita tentukan di mana posisi pengguna di dalam ruangan. Jadi, pada intinya kami ingin menggantikan peran GPS untuk penentuan posisi pengguna di dalam ruangan. Begitu, Pak. Oke, berarti Pak kalau misalnya selain Bluetooth Low Energy ini sebenarnya teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem ini kira-kira apa lagi Pak? Berarti smartphone, Bluetooth Low Energy, terus apa lagi? Ya, jadi tentu tadi alat BLE ini yang memancarkan sinyal radio yang diterima oleh smartphone. Nah, di dalam smartphone ini sendiri, sinyal ini tentu harus dianalisa, harus diproses ya, menggunakan suatu algoritma agar kita bisa memprediksi di mana posisi pengguna. Nah, algoritma ini yang sebenarnya yang lebih kita kembangkan agar dapat memprediksi posisi pengguna dengan tepat, gitu ya. Dan kami juga mengembangkan berusaha mendeploy algoritma ini menjadi sebuah web service yang ada di cloud sehingga meringankan beban smartphone. Sehingga nanti komputasi kita taruh di cloud dan smartphone mengirimkan query ke web service yang ada di cloud dan untuk menentukan di mana lokasi user. Nah, ini akan kita lakukan untuk meringankan beban smartphone sehingga beban baterai juga menjadi lebih ringan gitu ya. Jadi ada sisi algoritmanya dan juga strategi deployment di cloud menjadi suatu layanan web service yang bisa membuat aplikasi pada smartphone menjadi lebih ringan untuk menentukan posisi pengguna. Itu termasuk hal-hal yang perlu kita kembangkan juga. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang keseluruhan sistem ini bekerja itu gimana sih Pak? Maksudnya kalau misalnya kan berarti kan BL ini ditempel di dalam ruangan gitu ya Pak ya. Itu kira-kira gimana dia cara kerjanya gitu Pak? Oke. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka ada sinyal radio dipancarkan oleh alat BLE yang kita pasang di beberapa lokasi di dalam ruangan. Nah, tentu setelah sinyal ini diterima, kita analisa dengan suatu algoritma, gitu ya. Nah, algoritma itu secara umum ada dua pendekatan secara umum yang sekarang sudah dikembangkan oleh para peneliti, yaitu pendekatan multilateration atau juga fingerprinting. Nah, kalau multilateration, dia dengan kekuatan sinyal yang diterima oleh smartphone, metode multilateration ini memprediksi jarak user dari posisi BLE-nya. Nah, dari prediksi jarak dan dari beberapa BLE dan juga lokasi penempatan BLE, kita gunakan multilateration untuk memprediksi lokasi orangnya. Nah, sedangkan pendekatan yang fingerprinting, dia berusaha membuat pemetaan terhadap sinyal radio dulu yang ada di ruangan. Ini kita sebut sebagai ada fase offline, yaitu membuat radio map
kita petakan dulu sinyal radio yang ada di ruangan dengan lokasinya masing-masing. Nah, berdasarkan informasi pemetaan ini dan juga kekuatan sinyal yang kita terima dari BLI dari pengguna, kemudian dari situ kita estimasi di mana pengguna itu berada. Dan ada dua pendekatan sebenarnya, multilateration dan fingerprinting secara umum ya. Dan kalau saya, penelitiannya cenderung ke arah fingerprinting, karena selama ini lebih terbukti akurasinya lebih tinggi daripada multilateration. Tapi kami juga berusaha mengembangkan hybrid method ya. Dengan fingerprinting ini kita hybridkan dengan multilateration kadang. Juga kita hybridkan dengan sensor lain seperti accelerometer dan gyroscope yang ada di smartphone ya. Itu juga kita gunakan untuk meningkatkan akurasi daripada prediksi. Jadi berbagai cara kita juga sudah explore untuk menentukan posisi pengguna. Demikian. Menarik banget sih Pak kalau misalnya pakai gyroscope juga, jadi ketinggiannya tahu di mana, letaknya lebih akurat gitu ya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya sensor accelerometer sama gyroscope lebih kita gunakan untuk memprediksi pergerakan dari user. Nah, dari prediksi pergerakan plus positioning menggunakan BLI itu setelah kita kombinasikan terbukti cukup membantu dalam meningkatkan akurasi daripada prediksi. Oke. Nah Pak, jadi ada pertanyaan lain juga nih dari saya nih. Kira-kira ada nggak sih maksudnya perbedaan dari penelitian sistem prediksi yang Bapak lakukan ini kalau menggunakan BLE dan jika menggunakan teknologi lain? Apakah akan tetap works gitu atau enggak? Oke. Sebenarnya sumber sinyal radio itu selain BLI bisa yang lain juga. Kita bisa gunakan Wi-Fi, akses point dari Wi-Fi. Itu juga bisa kita gunakan. Atau sumber sinyal radio lainnya yaitu seperti ultra wideband, RFID, dan bahkan ada pendekatan yang tidak menggunakan sinyal radio seperti computer vision pakai kamera. Kita bisa prediksi posisi orang. Nah, tentu masing-masing teknologi lain ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masingnya. Kalau dari kami berusaha menggunakan teknologi yang standar ada di smartphone. Ya, seperti yang kita ketahui di smartphone sekarang feature standar itu ada Wi-Fi dan juga ada Bluetooth. Sedangkan ultra wideband sama RFID tidak ada. Jadi kecenderungannya akhirnya kita pilih antara Wi-Fi dan Bluetooth. Sedangkan Bluetooth itu sendiri punya beberapa kelebihan lah daripada Wi-Fi yang kami rasa menguntungkan untuk kita gunakan. Seperti harga satu alat BLI cenderung lebih murah dari satu access point ya. Dan cenderung juga lebih hemat energi daripada router Wi-Fi gitu ya. Dan juga penggunaan Bluetooth pada smartphone itu juga tidak begitu membebani daya baterai dari smartphone itu sendiri dibandingkan kalau kita menghidupkan Wi-Fi terus-terusan ya. Dan juga ada kalau dari sisi teknikalnya discovering latency daripada oleh smartphone terhadap sinyal BLI itu tergolong cepat di bawah 10 milisecond. Ada yang bilang sampai 3 milisecond, jadi secepat itu. Jadi ini yang keuntungan-keuntungan yang saya kira ada di Bluetooth yang membuat kami lebih memilih akhirnya menggunakan Bluetooth Low Energy untuk indoor positioning system ini. Oke, tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwasanya BLI ini adalah daya tahannya cukup lama itu Pak. Nah, kalau boleh tahu itu bisa bertahan berapa lama dan jarak jangkaunya itu berapa Pak? Dia untuk menyebarkan sinyal frekuensi radionya itu. Oke, secara kalau misalnya dalam kondisi ideal itu jangkauannya bisa sampai 100 meter. Wow. Tapi ini tergantung dari setting. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sebenarnya. Jadi tidak bisa kita bilang itu ya 100 meter terjangkau gitu ya. Settingan seperti kekuatan sinyal pancaran itu bisa kita atur. Kalau kekuatan sinyalnya bisa kita maksimumkan, itu bisa saja mencapai 100 meter ya. Cuman nanti baterai cepat habis. Kemudian ada advertising delay. Ini juga mempengaruhi faktor lain yang perlu kita pertimbangkan dalam men-setting BLI. Gitu ya. Kalau seberapa sering dia memancarkan sinyal tersebut. Begitu. Karena dia saya sempat baca juga bahwasanya BLI ini dia ada per second ngeluarin sinyal terus mati, keluarin sinyal lagi per secondnya gitu ya Pak ya? Ya, di advertising delay biasanya bisa kita atur 100 milisecond, 200 milisecond gitu ya. Nah itu nanti berarti kalau kita atur setiap 100 milisecond berarti ada 10 pancaran setiap 1 detik ya. Nah ini mempengaruhi kekuatan sinyal, advertising delay, juga mempengaruhi akurasi daripada ketepatan prediksi lokasi berdasarkan observasi kami mempengaruhi. Nah, ini tergantung. Nah, inilah tantangan sebenarnya dalam penelitian bagaimana membuat settingan atau konfigurasi penempatan BLI-nya juga agar optimum untuk memprediksi lokasi. Dan ada faktor-faktor lain juga sebenarnya banyak. Oke. Pak, kalau untuk penyebaran sinyalnya sendiri Pak, apakah ke depan atau gitu kalau dari BLI-nya sendiri gitu Pak untuk memprediksi ketepatan? Karena kan kalau misalnya di ruangan kan ada lantai 1, lantai 2 gitu.
Nah, kalau misalnya BLI ini sendiri tuh dia nyebarin sinyalnya bagaimana Pak? Di dalam Dia ruangan? sebenarnya dia sih memancarkan ke, bisa bilang semacam ping gitu ya, ke segala arah, gitu. Beacon dia semacam beacon segala arah. Tentu pancaran ini melalui antena yang ada di alat BLI-nya tentu terhalang oleh benda-benda lain seperti tembok gitu ya, dinding gitu ya. Kemudian apakah ada alat-alat barang-barang lain yang ada di ruangan, termasuk ada manusia yang halangi dan sebagainya. Tentu benda-benda lain ini menyerap sinyal yang dipancarkan, dan tentu itu akhirnya mempengaruhi jangkauan dari pancaran itu sendiri gitu ya. Nah, komposisi ruangan, kondisi ruangan, termasuk suhu dan kelembaban ruangan itu juga mempengaruhi sinyal yang diterima oleh smartphone, dan ini mempengaruhi akurasi. Nah, inilah tantangan, sebenarnya banyak tantangan yang perlu kita hadapi dalam mengembangkan indoor pushing system menggunakan BLI. Tapi banyak faktor juga Pak ya, bener-bener banyak banget gitu ya. Iya, betul, banyak faktor yang mempengaruhi. Pak, mungkin last question dari saya Pak, kira-kira kalau misalnya sistem ini udah Bapak kerjakan sampai sejauh mana dan kira-kira akan melakukan pengembangan kemana lagi Pak? Oke, saat ini kami sudah mengembangkan beberapa algoritma, dan beberapa yang berhasil menghasilkan hasil yang baik, dan pada pengujian pada ruangan ukuran 12 kali 21 meter itu rata-rata error kami saat ini sekitar 1,6 meter. Nah, untuk navigasi manusia di dalam ruangan, saya kira ini sudah cukup akurat ya, karena manusia punya kemampuan untuk mentoleransi error 1-2 meter, saya kira bisa ditoleransi oleh manusia. Oke. Jadi kami akan mulai mengembangkan ke arah penerapan navigasi dalam ruangan. Kami targetkan tahun 2021 ini kita bisa terapkan di kampus Anggrek. Ya, kita ingin menerapkan di seluruh kampus Anggrek. Tentu penelitian-penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan mengurangi error daripada prediksi, itu kita tetap terus kembangkan sehingga nantinya error semakin kecil, sehingga kita bisa gunakan juga untuk navigasi robot. Karena untuk navigasi robot ini tentu membutuhkan akurasi yang lebih tinggi ya. Misalnya navigasi robot itu apakah kita ingin mengendalikan robot pembersih ruangan menggunakan indoor pushing system ini, atau butler robot untuk mengantarkan surat antar ruangan misalnya. Jadi nanti untuk navigasi robot. Jadi itu navigasi kita, pengembangan aplikasi ke arah navigasi manusia dulu, karena saya kira akurasi pada rata-rata error 1,6 meter ini sudah cukup bagus untuk navigasi manusia. Itu penelitian lanjutan dari satu sisi pengembangan aplikasi, navigasi dalam ruangan, dan satu sisi lagi semakin membuat error semakin kecil, target kami. Oke, menarik sekali Pak Gede. Kita tunggu ya, semoga teman-teman di Binus-Binusian bisa ngerasakan apa yang Bapak lakukan nanti Pak ya. Semoga cepat launching lah kita. Saya juga terima kasih ya Pak udah mau sharing. Udah mau sharing juga sama kita. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, itu dia semua viewers perbincangan saya dengan Pak Gede, dan semoga bermanfaat, dan juga jangan kemana-mana, sesaat lagi Live Tech akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di Live Tech.